Oh, bisa. Oke, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ini pertemuan kita setelah liburan ya. Kira-kira liburannya pada kemana? Saya Ancol. Bulak Banteng. Ke Istanbul, ke luar negeri. Oke. Bulak Banteng. Bulak Banteng. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin ketua kelas di sini bisa untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Kita absen terlebih dahulu ya. Miftahul Rahmah. Kemarin liburan kemana Miftah? Di sosmed Bu, nggak kemana-mana aja. Oke, Dimas Wahyu Utomo. Masih ke kamar mandi, Bu, katanya. Oke, kamar mandi. Raffi Fauzil Akbar. Kemana liburannya Raffi? Kencang aja. Oh, kencang. Novem Alisda Dwi Safinah Zahra. Saya Liburan kemana Novem? saya di rumah aja Bu. Oh, di rumah. Bantu orang tua. Bagus. Rizky Monika Ramadhani. Masuk. Hadir. Tidak, Sakit. Oh, sakit. Oke, Laila Utami R. Hadir. Liburannya kemana Laila? Di rumah. Bantu orang tua juga. Syawal Nafia Mawadah. Liburan kemana Syawal? Di rumah aja. Oh, scroll TikTok. Suka TikTok berarti. Oke, Bima Bustani Lutfi. Saya Liburannya kemana Bima? ke Ancol saya. Wah, keren ke Ancol. Asad Fauzudin Hunayfi. Pulang kampung, Bu. Pulang kampung. Amilus Puji Lestari. Liburan kemana Amilus? Di rumah. Terus terakhir Didit Pramudita Dharma Putra. Saya, Bu, Liburannya kemana Didit? ke Bulak Banteng. Ke Bulak Banteng. Oke. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, ini Bu yang ke kamar mandi ini, Bu. Silakan Dimas. Dimas liburan kemana Dimas? Saya ke Bali, Bu. Oh, ke Bali, keren. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mungkin bisa dicek terlebih dahulu di bawahnya ada sampah atau enggak. Bisa dicek bawahnya, kanan kirinya, mejanya diluruskan ya, supaya rapi. Karena ini sebagai bentuk kita untuk menjaga kebersihan. Karena dengan kebersihan ruangan kelas yang rapi tentunya kan bisa menambah semangat kita. Apalagi ini menjadi awal semester, awal kita melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu ini juga menjadi bentuk gotong royong ya. Oke, bisa diluruskan terlebih dahulu, dibersihkan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Minta tolong. Oke, kita akan membahas mengenai hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf, itu ada typo itu. Oke, Ibu mau menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta diharapkan bisa memahami hubungan Pancasila dengan UUD NRI, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan juga implementasi nilai-nilai tersebut. Slide selanjutnya. Materi yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai definisi dari Pancasila, kemudian fungsi serta perwujudan Pancasila itu tersebut, dan yang ketiga hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945, kemudian hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, hubungan Pancasila dengan NKRI, dan yang terakhir ialah implementasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya. Oke, definisi Pancasila. Pancasila sendiri itu terdiri dari dua
yang pertama Panca, dan juga Sila. Nah, Panca itu diartikan sebagai 5, sedangkan Sila itu artinya prinsip atau asas. Kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara dan ideologi bangsa serta pedoman dalam hidup berbangsa dan hidup bernegara. Jadi secara sederhananya, Pancasila itu memuat nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai ideologi negara, sebagai bentuk pedoman kalian dalam hidup berbangsa dan juga bernegara. Oke, fungsi perwujudan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait definisi Pancasila? Saya Bu, Ya, itu bahasa apa ya Bu? Sepertinya tidak biasa. ya, ini dari bahasa Sanskerta yang artinya Panca itu 5, sedangkan Sila itu pedoman. Jadi Pancasila itu secara sederhananya itu nilai-nilai atau nilai-nilai dasar yang kita gunakan untuk menjalin kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kayak contohnya nih, Novem berhubungan dengan Miftah, berteman baik. Di dalam hubungan pertemanan itu harus memuat nilai-nilai Pancasila. Contohnya, misalkan Novem dengan Miftah ini beda suku, nah itu harus saling toleransi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Oke, masuk ke materi fungsi serta perwujudan Pancasila. Yang pertama sebagai pandangan hidup, yaitu sistem kepercayaan dasar. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada awal tadi, bahwa Pancasila itu digunakan, Pancasila itu berisi mengenai nilai-nilai dasar, di mana nilai-nilai dasar ini kita gunakan sebagai acuan untuk kita berperilaku, kita berpola pikir, maupun berbuat sebagai warga negara. Jadi dalam kehidupan kita berbangsa maupun bernegara itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian kekeluargaan. Nah, di Pancasila ini ada budaya kekeluargaan yang mana ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat sosial. Jadi bagaimana hubungan kalian dengan masyarakat lain, bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat. Itu ada hubungan kekeluargaan. Kemudian sumber etika, moral, dan juga budaya. Nah, pandangan Pancasila itu berisi mengenai nilai-nilai dasar, yang mana ini nilai-nilai dasar tersebut nilai-nilai dasar baik yang menjadi sumber etika, moral, dan juga budaya. Contohnya kalian misalkan punya teman yang beda agama, atau mungkin ada teman yang beda suku. Nah, itu kalian harus saling menghargai, saling menghormati. Karena apa? Itu untuk menjaga keharmonisan. Itu menjadi salah satu nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut. Kemudian, sebagai dasar negara, Pancasila itu menjadi stat fundamental norm. Apa itu? Nah, Pancasila sebagai stat fundamental norm yang berarti Pancasila sebagai dasar negara, di mana seluruh pelaksanaan negara itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian hakikat sebagai dasar negara, yang artinya berarti Pancasila ini menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jadi seluruh peraturan yang ada di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Bu, kalau misalkan nanti ada peraturan yang tidak sesuai dengan Pancasila bagaimana? Nah, berarti peraturan tersebut tidak boleh diterapkan ya, karena pada dasarnya Pancasila itu menjadi hukum tertinggi atau menjadi acuan pembuatan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian ideologi bangsa, di mana nanti Pancasila itu memuat pandangan hidup bangsa, cita-cita, keyakinan, gagasan, serta ide masyarakat Indonesia. Mungkin kalian yang sudah membuka undang-undang itu ingat bahwa di dalam undang-undang itu ada cita-cita dari bangsa Indonesia. Yang pertama, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu merupakan bentuk cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam undang-undang. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait fungsi serta perwujudan Pancasila. Kalau cukup, kita lanjut slide selanjutnya. Oke, yang pertama mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Pertama, membuat pandangan hidup serta cita-cita negara. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa di dalam undang-undang itu terdapat cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu merupakan beberapa cita-cita bangsa Indonesia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi cita-cita tersebut sudah tertuliskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seperti yang tadi yang sudah Ibu sebutkan, bahwa segala peraturan yang ada di Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Jadi Pancasila ini secara sederhananya kita gunakan sebagai rambu-rambu dalam pembuatan seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Jadi seluruh peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif, maksudnya lembaga legislatif, itu harus sesuai dengan Pancasila. Jadi tidak boleh bertentangan ya. Karena Pancasila ini menjadi rambu-rambu Pancasila. Ini menjadi rambu-rambu seluruh peraturan. Rambu-rambu seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian dikonkretisasi dalam pembukaan hingga batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jika kalian membuka undang-undang pada alinea keempat, itu akan disebutkan isi dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Iya, silakan Mas Asa. Berarti itu undang-undang dasar dan yang lainnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila ya? Iya, tidak boleh bertentangan. Jadi seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa Pancasila ini secara sederhananya itu menjadi sebuah rambu-rambu bagi seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah legislatif. Jadi seluruh peraturan itu tidak harus sesuai dengan Pancasila. Apabila tidak sesuai dengan Pancasila, kenapa Bu? Nah, nanti akan menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, peraturan yang tidak sesuai dengan Pancasila itu tidak boleh diterapkan atau dilaksanakan. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada Bu. Lanjut. Oke, slide selanjutnya. Nah, hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, untuk pedoman untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman. Jadi seperti yang kita ingat bahwa Indonesia ini kaya akan agama, suku, ras, kebudayaan. Ya, kalau dilihat dari kata Bhinneka Tunggal Ika sendiri, itu kan memiliki arti bahwa berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, begitupun dengan hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, adanya keberagaman ini itu disatukan oleh nilai-nilai Pancasila. Contohnya tadi, waktu novel misalkan dengan Miftah, itu berbeda suku, namun mereka bisa tetap berteman baik, bisa menjaga hubungan saling toleransi. Itu karena adanya nilai-nilai dari Pancasila yang diterapkan. Misalnya, Raffi punya teman non-muslim. Nah, Raffi menghargai temannya waktu beribadah, begitupun temannya menghargai Raffi beribadah. Itu merupakan salah satu bentuk toleransi yang ada dalam cerminan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Kemudian yang kedua, visi, misi, serta tujuan dalam membangun serta mempertahankan kedaulatan Indonesia di dalam keberagaman. Oke, Indonesia ini kaya akan keberagaman. Kalau misalkan tidak ada Pancasila, tidak ada rasa toleransi antara keberagaman yang ada, bisa menjadi salah satu ancaman yang memecahkan Indonesia. Itu menjadi salah satu faktor perpecahan dari dalam internal Indonesia. Contohnya, waktu perang Sampit itu kan antar suku, karena tidak ada rasa toleransi antara satu suku dengan suku yang lainnya.
Sehingga Pancasila ini diharapkan bisa menjadi pemersatu adanya keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga apabila sudah bisa memersatukan keberagaman tersebut, nanti diharapkan dapat mempertahankan kedaulatan Indonesia serta keberagaman yang ada. Oke? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu, lanjut. Slide selanjutnya. Nah, kemudian hubungan Pancasila dengan NKRI. Nah, Bu, apa sih hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, negara yang dibentuk berdasarkan Pancasila sebagai prinsip dalam penyelenggaraan negara. Jadi dalam menyelenggarakan negara pun itu juga harus sesuai dengan Pancasila. Jadi bukan hanya perilaku kita, bukan hanya bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik yang hanya diatur yang harus sesuai dengan Pancasila. Namun dalam penyelenggaraan negara sendiri itu juga harus sesuai dengan Pancasila. Contohnya pada saat kita pemilu, itu pada saat kita memilih presiden, itu pasti kita melakukan pemilihan umum, yang mana itu nanti pada saat kita memilih presiden, kita akan melakukan pemilu. Jadi kita akan memberikan suara kita untuk memilih siapa yang akan kita jadikan presiden. Kemudian hasil terbesarnya yang akan dijadikan sebagai presiden. Dengan kata lain, setiap yang kita lakukan itu melalui musyawarah mufakat. Kemudian peraturan-peraturan yang ada di Indonesia itu juga disesuaikan dengan Pancasila. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan dasar dalam membentuk NKRI sebagai organisasi negara yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini sebagai suatu organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Pancasila ini sebagai pemersatu. Kalau misalkan nanti tidak ada Pancasila, tidak ada rasa saling toleransi antar keberagaman, maka Indonesia bisa saja terpecah belah. Oke, ada yang ditanyakan mengenai hubungan Pancasila dengan NKRI? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada lanjut selanjutnya, Mas. Sebelumnya coba. Oh ya, lanjut lagi. Oke, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan sila pertama Pancasila? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana yang pertama itu mengandung nilai ketuhanan atau religiusitas. Nah, contoh dari penerapan nilai-nilai sila pertama ini seperti yang pertama itu beribadah sesuai agama yang dianut, kemudian tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, kemudian menghormati perbedaan keyakinan. Nah, mungkin ada yang mau menyebutkan satu contoh lagi? Mungkin Mbak Novel? Penerapan nilai yang pertama? Seperti itu. Atau mungkin dia Mbak Laila? Oke, contoh lainnya misalkan Raffi beribadah, terus Raffi ngajak Dimas, misalkan Dimas ini non muslim, Raffi muslim. Raffi ngajak Dimas, ayo Dim ikut ke gereja Dim. Nanti lihat aja barangkali minatnya itu gak boleh ya. Itu termasuk tindakan memaksakan keyakinan kepada orang lain. Oke, yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai Pancasila yang ada dalam sila kedua ini kemanusiaan. Kemanusiaan atau moralitas. Contohnya itu seperti membantu
kemudian menerapkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan, kemudian tidak membeda-bedakan antara orang satu dengan yang lainnya. Contohnya tadi, misalkan Mbak Miftah sama Mbak Novem itu beda suku. Misalkan nih Mbak Miftah suku Jawa, kemudian Mbak Novem suku Madura. Terus Mbak Miftah ini nggak mau temenan sama Mbak Novem. Mbak Miftah bilang ke teman-teman, udah nggak usah temenan sama Mbak Novem. Mbak Novem dari suku Madura, pasti nanti gini. Nah itu nggak boleh ya. Karena Pancasila ini sebagai pemersatu keberagaman. Salah satunya yaitu kita harus menghargai dan juga saling toleransi antara satu sama lain. Ada yang ditanyakan dari sila pertama dan juga kedua? Tidak, oke, Mas lanjut. Baik, yang ketiga, Persatuan Indonesia atau kebangsaan. Sila kebangsaan. Oke, di sini contoh dari penerapan nilai sila ketiga, yaitu yang pertama menjunjung tinggi serta menerapkan sikap gotong royong. Nah, seperti yang kalian lakukan tadi di awal, yang membersihkan meja di bawah bangkunya itu sampah-sampah, itu termasuk salah satu bentuk kalian menerapkan sikap gotong royong. Berarti itu menjadi salah satu bentuk kalian dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kemudian kedua, memakai produk dalam negeri. Nah, ini contohnya di sini kita kan sekolah memakai batik ya pada hari Rabu. Nah, itu menjadi salah satu bentuk kita bentuk mencintai tanah air kita dengan memakai produk dalam negeri. Kemudian saling menghargai dan menghormati tanpa melihat asal, suku, ras maupun agama. Nah, ini sama seperti kisah tadi, misalkan Mbak Miftah sama Mbak Novem tadi yang berantem. Mbak Miftah nggak ngebolehin teman-teman yang lain buat teman sama Mbak Novem. Nah, itu tidak boleh ya, karena salah satu bentuk dari penerapan nilainya Pancasila itu yaitu persatuan Indonesia. Jadi di antara keberagaman yang ada itu diharapkan kalian bisa saling bersatu menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kalian harus bisa menjaga hubungan toleransi, hubungan saling menghargai antara satu sama lain. Entah itu teman kalian dari suku yang berbeda, entah teman kalian itu berasal dari agama yang berbeda, namun kalian harus tetap bisa menjaga keberagaman di antara perbedaan tersebut. Jadi kalian harus bisa menjaga hubungan baik antara kalian dengan orang lain, entah itu berbeda suku, ras maupun berbeda agama. Kemudian sila keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Adapun implementasi dari sila ini, itu yang pertama mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian ikut memberikan suara dalam pemilu. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara ikhlas dan tanggung jawab. Nah, sama seperti contoh yang sudah Ibu jelaskan tadi, pada saat kalian melakukan pemilihan presiden, kalian sudah memasuki usia sadar hukum, kalian pasti ikut yang namanya pemilu. Kalian memberikan suara kalian untuk memilih siapa sih yang kalian inginkan untuk jadi pemimpin kalian. Nah, nanti dari hasil pemilu ini akan dilihat siapa yang mendapatkan hasil yang paling besar dari hasil voting tersebut. Nanti kalau misalkan hasilnya sudah keluar, itu kalian harus menerima dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab. Jadi kalau misalkan nih, misal Mas Bima ini mendukung capres A, kemudian Mas Rafi mendukung capres B. Nah, ternyata yang menang itu capres A. Nah, terus Mas Bima ini nggak terima gitu. Nggak mau, pokoknya nggak terima, aku nggak terima yang aku dukung ini kalah. Terus Mas Bima nggak mau mengikuti peraturan yang dibuat sama capres A ini tadi. Nah, itu nggak boleh ya, karena apa? Itu tadi kita harus melakukan permusyawaratan perwakilannya. Artinya hasil dari musyawarah yang dilakukan, entah itu suka ataupun tidak, kita harus melakukannya dengan ikhlas dan juga rasa tanggung jawab.
Nah, contohnya, hak kalian sebagai warga negara itu mendapatkan hak untuk pendidikan. Nah, sedangkan kewajiban kalian, salah satu kewajiban bagi seorang warga negara itu misalkan membayar pajak. Nah, itu jangan sampai kalian melewatkan kewajiban kalian, namun kalian hanya menuntut hak kalian. Atau jangan sampai juga kalian melaksanakan kewajiban kalian, namun kalian melewatkan hak kalian atau tidak mengindahkan hak yang kalian miliki sebagai warga negara. Jadi antara hak dan juga kewajiban kalian itu harus sesuai, harus setara. Nah, kemudian menjaga hak serta melaksanakan kewajiban orang lain. Nah, perlu diingat bahwa di dalam hak yang kalian miliki itu ada kewajiban orang lain. Begitupun sebaliknya, di dalam kewajiban orang lain, itu terdapat hak kalian. Jadi kalian harus saling menjaga, saling melaksanakan antara hak dan juga kewajiban yang kalian miliki. Misalkan tadi, kalian memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Di sini sekarang banyak beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak yang tidak mampu. Nah, dana tersebut dari mana? Bisa juga diambil dari misalkan dana tersebut diambil dari pajak yang kalian bayarkan ke pemerintah. Nah, berarti kan di sini ada hubungan timbal balik antara hak dan juga kewajiban kalian dengan kewajiban yang kalian miliki dan juga hak orang lain. Jadi antara hak dan kewajiban harus setara, tidak boleh tinggi satu sama lain, harus sesuai. Kemudian yang terakhir, bersikap adil. Nah, meskipun kalian berbeda satu sama lain, berbeda suku, ras, agama, kalian harus bersikap adil. Jangan sampai karena si A ini dari suku ini, si B ini dari agama ini, gak mau temenan, atau mungkin gak mau bersikap baik ke mereka. Nah, itu jangan ya. Kalian harus bisa bersikap adil meskipun orang tersebut itu berbeda ras, suku, dan agama dari kalian. Jadi jangan melihat perbedaan ini sebagai hal yang negatif, tapi dengan Pancasila jadikan hal tersebut sebagai perbedaan yang dapat mempersatukan kalian. Oke, ada yang ditanyakan mengenai keadilan sosial? Oke. Baik, terima kasih. Tetap semangat dan jangan lupa terus belajar. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau menyampaikan simpulan? Tidak ada, Bu. Di sini Ibu mau menyampaikan simpulan sedikit mengenai Pancasila. Jadi Pancasila ini digunakan untuk pedoman kita. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini kita gunakan sebagai pedoman dalam bersikap, dalam berperilaku kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila ini digunakan sebagai pedoman agar apa? Agar tidak terjadi perpecah belah antara keberagaman yang ada. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu mau kalian mempelajari materi selanjutnya mengenai keberagaman suku, ras, agama dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga, Ibu juga ingin kalian membentuk kelompok. Satu anak berisi 3 orang. Ini mau ditentukan Ibu atau kalian mau memilih sendiri? Pilih sendiri. Oke, kalian pilih sendiri ya. Untuk minggu depan, tugasnya kalian membuat video secara berkelompok, di mana video tersebut menjelaskan, lebih tepatnya memberikan contoh mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Tidak, sepertinya Bu sudah paham, sangat jelas. Oke, mungkin cukup materi ini, cukup sampai sini yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.